Perkenalkan, nama saya Bakti Rosan Abim Perkasa, nomor absen 2 dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan membuat video mengenai permasalahan konflik di Laut Cina Selatan. Pertama-tama, apa itu Laut Cina Selatan? Laut Cina Selatan adalah laut tepi bagian dari Samudra Pasifik yang membentang dari Selat Karimata dan Selat Malaka hingga Selat Taiwan. Laut ini memiliki potensi strategis yang besar karena sepertiga kapal di dunia melintasinya. Laut ini juga memiliki kekayaan makhluk hidup yang mampu menopang kebutuhan pangan jutaan orang di Asia Tenggara, sekaligus cadangan minyak dan gas alam yang besar. Beberapa negara, antara lain Cina, Taiwan, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Vietnam, memiliki klaim wilayah yang saling bertentangan di Laut Cina Selatan. Sengketa ini dianggap sebagai potensi konflik yang paling berbahaya di Asia. Baik Cina maupun Taiwan mengklaim hampir seluruh laut ini dan menggambar perbatasan garis 9 titik. Klaim Cina bertindihan dengan hampir semua klaim negara di kawasan ini. Sengketa teritorial di Laut Cina Selatan ini diawali oleh klaim Cina atas Kepulauan Spratly dan Paracel pada tahun 1974 dan 1992. Hal ini dipicu oleh Cina pertama kali mengeluarkan peta yang memasukkan Kepulauan Spratly, Paracel, dan Pratas. Pada tahun yang sama, Cina mempertahankan keberadaan militer di kepulauan tersebut. Tentu saja, klaim tersebut segera mendapatkan respon negara-negara yang perbatasannya bersinggungan di Laut Cina Selatan, utamanya negara-negara anggota ASEAN. Walaupun konflik tersebut masih dikategorikan sebagai konflik ide, Indonesia diharapkan tetap mengusahakan agar konflik tersebut dapat diselesaikan secara damai oleh pihak terkait. Hal tersebut untuk menciptakan iklim kondusif dalam mencapai kesepakatan. Jika hal tersebut gagal, maka akan berakibat fatal. Pertama, akan berdampak pada lalu lintas perdagangan dan ekonomi Indonesia dengan negara partner, seperti tujuan ekspor maupun negara asal dari penanaman modal. Kedua, Asia Tenggara termasuk Indonesia akan menjadi wilayah yang tidak stabil. Ketiga, jika Laut Cina Selatan sudah berkembang menjadi konflik secara fisik, maka akan ada campur tangan dari negara-negara besar. Peranan Indonesia di sini bisa menjadi pemimpin ideal bagi ASEAN, yang masih berpotensi untuk mendorong terjadinya penyelesaian sengketa secara damai. Ada 3 alasan yang mendasarinya. Pertama, Indonesia masih memiliki posisi kondusif, bukan merupakan negara climate state, layaknya negara Malaysia, Brunei Darussalam, dan Vietnam. Kedua, Indonesia merupakan negara terbesar di ASEAN. Sedangkan alasan yang ketiga, dalam sejarah di masa lampau, Indonesia bukan negara yang dikelompokkan bipolar sistem zaman dahulu. Negara Indonesia hendaknya menghimbau kepada negara yang ikut mengklaim supaya ikut aktif dalam penyelesaian perumusan Code of Conduct. Jikalau sudah ada Code of Conduct, maka sudah ada rujukan untuk mendamaikan, karena Code of Conduct itu berisi apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, sehingga kita ada pegangan secara hukum untuk menciptakan perdamaian di wilayah Laut Cina Selatan. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai konflik di Laut Cina Selatan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya.